Kembali lagi dengan saya, owner Pimpinan Aquarium, channel yang pasti akan memberkati Anda. Karena pada channel ini kita akan saling berbagi pengalaman, baik pengalaman saya sendiri maupun pengalaman bagi mereka yang mulai memelihara ikan hias air laut. Mungkin Anda juga pernah mengalami pada saat Anda mulai pertama sekali memelihara ikan hias air laut hanya dengan cara coba-coba tanpa belajar terlebih dahulu. Kemungkinan besar Anda akan memasukkan pada akuarium Anda berbagai macam terumbu karang lengkap dengan ikan-ikan yang cukup banyak. Pada awalnya mungkin Anda tidak akan mendapatkan masalah. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga mungkin ikan seluruhnya masih dalam keadaan sehat, air juga masih dalam keadaan jernih. Tetapi beberapa hari kemudian air sudah mulai keruh dan ikan sudah mulai kena serangan penyakit. Kebanyakan pada reef tank, maka ikan Anda akan diserang oleh white spot karena hanya parasit itu yang bisa Anda lihat dengan kasat mata pada tubuh ikan. Jika pada badan ikan Anda sudah bisa melihat banyak sekali bintik-bintik putih yang kita sebut dengan white spot. Dalam bahasa gaulnya sering kita sebut Cryptocaryon irritan. Nah, berbeda jenisnya white spot pada air tawar dan air laut. Parasitnya adalah berbeda. Jika akuarium Anda sudah diserang oleh berbagai macam parasit dan yang paling jelas Anda bisa lihat adalah bintik-bintik putih pada ikan. Mungkin dalam beberapa hari kemudian ikan sudah mulai bermatian satu persatu. Air juga sudah semakin keruh. Kondisi air juga sudah mulai berbau. Artinya level amoniak sudah semakin tinggi. Tetapi anehnya, koral-koral Anda mungkin seluruhnya akan mekar, bahkan mekarnya makin besar. Tetapi ikan satu persatu akan mengalami kematian. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam akuarium Anda, di mana ikan sudah mulai bermatian satu persatu, tetapi koralnya cukup sehat. Kita akan bahas lebih rinci mengapa ikan yang menjadi korban pertama pada reef tank Anda. Sebenarnya jika Anda perhatikan, ikan membutuhkan kondisi air yang cukup sehat bagi ikan, yakni level amoniak harus mendekati 0. Jika level amoniak pada tank Anda masih belum dapat diuraikan oleh bakteri pengurai, artinya sistem filtrasi yang Anda bangun masih belum bisa mengurai zat-zat beracun yang dihasilkan oleh biota Anda. Itulah sebabnya level amoniak pada tank Anda akan semakin tinggi hari demi hari, yang mengakibatkan ikan akan mengalami keracunan amoniak. Jika ikan dalam kondisi parameter air yang sangat jelek, maka itu akan menurunkan stamina dari ikan Anda. Jika immunity sudah rendah sekali, maka ikan akan kesulitan untuk melawan berbagai macam parasit yang menyerang ikan tersebut. Secara alamiah, ikan akan melawan parasit-parasit tersebut melalui lendir yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Pada ikan-ikan tertentu, lendir yang dihasilkan akan banyak sekali, sehingga sebelum parasit tersebut dapat menyentuh kulit ikan, parasit-parasit tersebut sudah terbunuh oleh lendir yang dihasilkan oleh ikan tersebut. Tetapi ada ikan-ikan tertentu yang lendirnya tidak begitu banyak, di mana pada saat air kondisinya sudah sangat jelek, ikan sudah semakin lemah, sehingga produksi lendir dari tubuh ikan ini sudah semakin berkurang. Itulah sebabnya berbagai macam parasit, termasuk white spot, termasuk jenis flux, termasuk parasit-parasit lainnya, sangat mudah menyerang ikan ini dan menempel di kulit ikan. Pada umumnya, parasit-parasit eksternal bisa membawa kematian pada ikan Anda. Anda bisa memperhatikan sebelum ikan Anda mati,
Serangan parasit eksternal yang paling fatal adalah yang menyerang bagian insang. Karena insang ikan adalah seperti paru-paru pada manusia. Jika paru-paru sudah tidak dapat mengambil oksigen untuk keperluan tubuhnya, maka ikan itu pasti akan megap-megap seperti kekurangan oksigen, dan itulah yang membawa kematian pada ikan yang Anda sayangi. Apabila eksternal parasit hanya menyerang bagian tubuh, bagian sirip, maka kemungkinan Anda bisa melihat sirip ikan akan mengalami peradangan. Juga sisik ikan mungkin akan lepas akibat dari serangan parasit eksternal tersebut. Tetapi parasit yang sangat mematikan adalah yang langsung berkembang biak pada insang ikan tersebut. Itulah sebabnya jika parameter air tidak stabil, akan membawa malapetaka pada tank Anda yang sering kita sebut tank Anda mengalami crash. Itulah sebabnya mengapa pada saat Anda pertama sekali memelihara ikan hias air laut pada reef tank, maka sebagian besar ikan-ikan yang akan mengalami kematian terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari mereka, maka saya lebih menyarankan jika Anda seorang pemula untuk membangun suatu reef tank, maka Anda fokuskan pada reef tank tersebut. Jadi Anda hanya memasukkan berbagai macam koral-koral tanpa ikan pada awalnya, agar reef tank yang Anda bangun selamat dari tank crash. Maka sebaiknya Anda hindari memasukkan berbagai macam ikan di awal. Jadi jika Anda membangun suatu reef tank, fokuskanlah Anda memelihara koral sampai seluruh koral bisa hidup dengan bagus pada tank Anda. Sesudah reef tank Anda stabil dan mungkin Anda tidak lagi memasukkan koral pada tank Anda, maka Anda sudah boleh memasukkan ikan. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini dapat berkembang baik di negara Malaysia maupun di Indonesia, karena kita juga memandu mereka yang baru belajar ikan hias air laut di negara Malaysia. Dan produk ala Pimpin Aquarium sudah bisa Anda dapatkan di daerah Malaysia sekitarnya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Aquarium. Kami ejen Pimpin Aquarium daripada Malaysia. Kalau berminat, malah tekan nombor WhatsApp dekat bawah. Bye! Doi luki dia pulho nang masaki nang bedok do sita kita he diramo ho patulus holan di dalammu luhut dosa tapi apeho holan tu tanganmu Tuhan somebody